Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Jadi kali ini aku mau share pengalaman aku ketika ikut rekrutmen bersama BUMN. Aku bakal ngejelasin prosesnya serta timelinenya. Nah, kemarin tuh aku ikut yang batch 2. Jadi kalau nggak salah rekrutmen bersama itu yang pertama ada di 2019. Cuma karena adanya COVID, makanya diberhentikan sementara dan dilanjutkan lagi di 2022 kemarin. Dan akhir tahun ini kalau nggak salah bakal buka lagi untuk rekrutmen bersama BUMN, cuma aku kurang tahu tanggal dan bulannya. Nah, aku mau ngejelasin sedikit tentang rekrutmen bersama BUMN. Jadi ketika kita masuk di link rekrutmen bersama BUMN, itu tuh nanti bakal banyak pilihan job role dan juga banyak pilihan company BUMN. Nah, teman-teman itu nanti bisa pilih 3 BUMN. Jadi bisa memilih 3 job role gitu. Dan jangan lupa juga itu tuh terdapat prioritas urutan pemilihan BUMN. Kemarin tuh aku nggak tahu kalau ternyata ketika kita udah apply salah satu job role itu tuh bakal langsung masuk di pilihan pertama kita. Jadi jatuhnya kayak SBM gitu. Jadi ada pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Jadi teman-teman perlu diperhatikan lagi ketika mau daftar di tiap-tiap job role-nya, itu teman-teman list dulu mana yang merupakan pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Kalau kemarin aku tuh cuma daftar di 2 aja, jadi teman-teman meskipun bisa pilih 3, tapi bisa pilih kurang dari 3, cuma nggak bisa pilih lebih dari 3, kayak gitu. Selanjutnya untuk proses rekrutmen bersama ini sendiri, yang pertama ada registrasi online, dilanjutin dengan seleksi administrasi, terus ada TKD dan core values BUMN, TKB, MCU, bela negara, dan inaugurasi. Jadi untuk interview nanti dia masuknya di TKB. Nah, nanti aku bakal ngejelasin prosesnya secara singkat dan juga timelinenya, kayak kapan registrasi online-nya, terus pengumumannya tanggal berapa, terus seleksi administrasinya tanggal berapa, pengumumannya juga tanggal berapa, kayak gitu-gitunya ya. Untuk penjelasan lebih detailnya tiap-tiap proses rekrutmennya, nanti aku bikinin video terpisah biar nggak kepanjangan. Yang pertama ada registrasi online. Untuk registrasi online ini sendiri, waktu kemarin itu dibukanya tanggal 14 sampai tanggal 25 April. Nah, kayak biasa pasti hari pertama, hari kedua kalau nggak salah itu tuh web sering down. Jadi teman-teman nggak bisa ngakses web rekrutmen bersama BUMN. Nah, meskipun ini itu dibukanya sampai tanggal 25 April kemarin, tapi kalau teman-teman daftarnya di akhir-akhir, baru register di misal tanggal 24 atau tanggal 25 April, itu tuh nanti takutnya teman-teman gak dapet kebagian. Pasti ada, cuma gak sebanyak waktu teman-teman register di awal-awal, kayak tanggal 14, 15, 16, kayak gitu. Soalnya tiap job role itu dibatesin, jadi tiap job role di tiap BUMN itu punya kuotanya masing-masing. Nah, ini aku daftarnya tanggal 16, terus saat itu juga dapat aktivasi akun. Nanti setelah aktivasi akun, teman-teman udah bisa akses isi dari rekrutmen bersama BUMN. Jadi kayak udah bisa ngelihat company mana yang lagi buka, terus kuotanya berapa, job role-nya apa, kualifikasinya kayak gimana, kayak gitu. Nah, untuk seleksi administrasi ini, yang pertama teman-teman harus isi CV dulu. Jadi setelah aktivasi akun, itu teman-teman isi CV. Untuk isi CV-nya ini kita bukan upload CV gitu ya. Jadi kita isi langsung di webnya. Kayak kita input nama kita, terus pengalaman kerja kita, pernah di mana, terus kapan kita kerja di sana, dan job responsibilities kita waktu kerja di sana itu apa, itu kita ngetik satu-satu. Setelah CV, teman-teman juga harus wajib upload foto profil, upload KTP, ijazah, dan transkrip nilai. Terus ada juga dokumen yang ini tuh nggak wajib, tapi kalau ada, teman-teman bisa upload, kayak SKCK, terus sertifikat pelatihan, sertifikat bahasa Inggris, ataupun surat rekomendasi dari dosen, ataupun atasan di kantor sebelumnya. Nah, jadi teman-teman setelah isi CV dan ngelengkapin semua dokumen, teman-teman baru bisa apply role yang teman-teman pengen. Dan apply-nya itu maksimal tanggal 25 April. Untuk pengumuman seleksi administrasi ini sendiri itu ada di tanggal 12 Mei. Jadi kurang lebih dari 25 April, teman-teman nunggu tuh 25 April sampai tanggal 12 Mei. Setelah lulus seleksi administrasi, itu akan diarahin langsung ke seleksi online tes TKD dan core values BUMN.
Nah, setelah lolos seleksi administrasi, ini lanjut ke TKD dan Core Values BUMN. Ini aku lupa ganti judul. Jadi waktu itu aku dapat di tanggal 20 Mei. Kita bakal dikasih username dan password, terus kita disuruh untuk trial test dulu. Trial test ini kayak isi username dan password, terus apakah berhasil login atau tidak, terus apakah ada kamera yang bermasalah, dan lain sebagainya. Setelah trial test akan ada TKD dan Core Values BUMN yang beneran. Waktu itu aku dapat di tanggal 20 Mei selama 120 menit. Jadi untuk TKD dan Core Values BUMN ini nggak terpisah ya, berjalan dalam satu waktu gitu. Untuk pengumuman TKD dan Core Values BUMN ini ada di tanggal 10 Juni. Jadi tadi tesnya kan ada di tanggal 20, terus pengumumannya ada di tanggal 10 Juni. Waktu itu aku apply-nya di Telkom. Jadi setelah TKD dan Core Values, pilihan pertama aku kan di Telkom. Dia langsung masuk ke TKB-nya Telkom. Jadi teman-teman ketika pilih BUMN yang pertama di prioritas pertama itu apa, nanti setelah lulus TKD dan Core Values BUMN untuk TKB-nya itu langsung masuk ke BUMN masing-masing. Selanjutnya yaitu adalah TKB dan wawancara. Untuk TKB dan wawancara ini berjalan dari tanggal 13 sampai 23 Juni. Jadi untuk TKB dan wawancara ini isi TKB-nya apa aja itu sebenarnya tergantung BUMN yang teman-teman apply. Nah, untuk tahapan TKB ini sendiri kan cukup banyak ya teman-teman. Kalau waktu itu sistemnya gugur, jadi ketika kita tes psikotes, kita nggak lolos, kita nggak bakal lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi kalau teman-teman abis psikotes dikabarin akan tes bahasa Inggris, berarti teman-teman udah lulus tes psikotesnya. Tapi waktu itu aku nggak ada FGD. Jadi meskipun di list ini tulisannya ada FGD, waktu itu aku nggak ada FGD. Cuma ada beberapa TKB tambahan lainnya. Nanti aku bakal bikin video terpisah lagi untuk detail TKB dan wawancaranya, kayak pertanyaan interview HR dan usernya. Terus setelah kita ngejalanin TKB dan wawancara dari tanggal 13 sampai 23 Juni ini, kita tinggal nunggu pengumuman akhir dari wawancaranya. Nah, untuk pengumumannya itu ada di tanggal 30 Juni. Nah, jadi prosesnya lumayan cepet ya teman-teman. Dari tanggal 23 itu interview, terus tanggal 30 Juni ini udah langsung diumumin hasil dari wawancaranya. Setelah itu MCU-nya ada di 2 Juli, jadi cuma selisih 1 hari ya. Persiapan kita cuman ada di 1 hari aja. Untuk MCU ini sendiri ditentukan dari sananya, kita MCU-nya di mana, jadi kita berangkat. Waktu itu aku dapat uang pengganti, jadi dapat uang transport karena keluar kota. Jadi nggak mungkin ya teman-teman kalau MCU itu malah kita yang disuruh bayar. Karena apa? Karena itu pasti penipuan. Untuk hal yang harus diperhatikan, jadi kita harus puasa minimal 10 jam sebelum jadwal MCU. Jadi teman-teman bisa ngira-ngira sendiri nih, kalau misal teman-teman dapat jadwal MCU jam berapa, itu hitung mundur 10 jam ke belakang, itu minimal teman-teman harus puasa dari jam segitu. Setelah MCU di tanggal 2 Juli, pengumuman MCU-nya ada di tanggal 22 Juli. Jadi kita nunggu selama kurang lebih 20 hari untuk hasil MCU-nya. Untuk hasil MCU ini udah balik ke rekrutmen bersama lagi. Jadi yang ngumumin MCU ini udah dari rekrutmen bersama. Kalau dari TKB sampai MCU tadi yang ngumumin itu dari BUMN masing-masing kayak gitu. Jadi untuk TKB, wawancara ataupun MCU itu bisa aja di tiap BUMN beda-beda ya proses ataupun jadwalnya. Yang terakhir adalah bela negara. Jadi ini jadwalnya lumayan cukup padat ya teman-teman. Jadi kayak cepet banget gitu. Dari 22 Juli pengumuman, terus bela negaranya 28 Juli. Jadi kita persiapan tuh kayak cuma sekitar 5 hari ya. Jadi 28 Juli ini kita udah harus bela negara di tempat yang udah disiapkan oleh mereka. Jadi mereka ngeplot gitu kalau teman-teman masuk di BUMN ini berarti teman-teman masuknya di tempat mana untuk bela negaranya. Nah, aku kedapatan bela negaranya di Halim, jadi di Halim Perdana Kusuma bareng TNI AU. Setelah itu kita bela negara sampai tanggal 2 Agustus. Jadi kita 28 Juli sampai 2 Agustus itu ada di Halim. Terus tanggal 3 Agustusnya inaugurasi. Untuk inaugurasi ini di GBK. Jadi inaugurasi ini gak nyampe 1 hari full. Kayak acaranya itu dari pagi, kalau gak salah sampai siang atau sore gitu ya. Terus kita langsung balik. Untuk inaugurasi ini sendiri,
ini dikumpulin semua peserta yang lolos rekrutmen bersama BUMN. Kalau tadi kan bela negara dipisah di beberapa tempat ya. Ada yang bareng TNI AL, ada yang bareng TNI AU, TNI AD, kayak gitu. Nah, itu tadi pengalaman aku ketika aku apply rekrutmen bersama BUMN. Jadi di video ini aku cuma ngejelasin prosesnya secara high level aja dan juga timelinenya. Untuk secara detailnya nanti aku bikinin video terpisah biar nggak kepanjangan di video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video aku ya teman-teman. Kalau misal ada request video bisa komen aja, atau ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman pengen clarify lagi bisa langsung komen di kolom section. Terima kasih teman-teman, see you on the next video.